Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Diana Sadia dengan NIM 21107011031. Saya dari D3 Keperawatan kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah farmakologi dengan saya menjelaskan mengenai parasetamol yang isinya mengenai indikasi, kontraindikasi, dosis, efek samping, farmakodinamik, serta farmakokinetik. Di sini saya sudah memegang parasetamol, yaitu di sini parasetamol yang 500 mg. Sebelum saya menjelaskan dengan materi saya, di sini sudah terdapat cara kerjanya, indikasi, kontraindikasi, serta dosis-dosisnya. Saya akan bacakan terlebih dahulu yang ada di sini, yaitu cara kerja obat parasetamol ini analgetik antipiretik, yaitu sebagai analgetik bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang sakit. Sebagai antipiretik diduga bekerja langsung pada pusat pengaturan panas di hipotalamus. Nah, indikasi pada parasetamol yang saya pegang ini yaitu meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Kontraindikasinya yaitu penderita gangguan fungsi hati yang berat, penderita hipersensitif pada obat ini. Nah, di sini ada dosisnya, itu yang dewasa itu 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Sedangkan yang anak-anak ini 6-12 tahun, setengah sampai 1 tablet 3-4 kali sehari, atau sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, efek sampingnya itu seperti apa? Jadi, kalau misalkan obat parasetamol ini digunakan secara jangka waktunya yang lama dan dosisnya besar, itu dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Ini di sini ada peringatan dan perhatian, yaitu hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak turun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi unit pelayanan kesehatan. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Nah, obat parasetamol. Parasetamol itu apa sih? Jadi parasetamol adalah obat analgesik non-narkotik untuk nyeri saraf ringan yang sesekali muncul. Jadi parasetamol atau acetaminophen ini adalah obat analgesik non-opiat yang berfungsi untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Biasanya nyeri yang dapat diatasi pada obat parasetamol ini pada nyeri yang ringan sampai dengan nyeri yang sedang. Nah, parasetamol juga dapat digunakan pada beberapa keluhan seperti nyeri kepala, nyeri otot, artritis, nyeri punggung, nyeri pada gigi, dan demam. Sekarang kita masuk ke indikasi parasetamol. Indikasi pada parasetamol itu pada pasien yang nyeri ringan sampai sedang, nyeri sesudah operasi cabut gigi, dan pireksia. Sekarang masuk ke kontraindikasi parasetamol. Kontraindikasi parasetamol itu pada pasien gangguan fungsi hati berat dan hipersensitivitas. Efek samping parasetamol. Sebenarnya parasetamol ini jarang terjadi efek samping, tetapi ada dilaporkan terjadi reaksi hipersensitivitas ruam kulit, kelainan darah, termasuk trombositopenia, leukopenia, dan neutropenia. Hipotensi juga dilaporkan pada infus. Seperti tertera di obat ini, parasetamol ada catatan penting, yaitu penggunaan jangka panjang dan dosis berlebihan atau overdosis dapat menyebabkan kerusakan hati. Sekarang kita masuk ke dosis parasetamol. Dosis parasetamol yang oral 0,1 gram setiap 4-6 jam hingga maksimum 4 gram per hari. Anak-anak umur 2 bulan itu biasanya diberikan 60 mg untuk pasca imunisasi pireksia.
Nah, sebaliknya di bawah umur 3 bulan hanya dengan saran dokter. Itu biasanya 10 mg per kilogram berat badan. Pada usia 3 bulan sampai 1 tahun itu biasanya 60 mg sampai 120 mg. Sedangkan 1 sampai 5 tahun 120 sampai 200 mg, 6 sampai 12 tahun itu 250 sampai 500 mg. Nah, dosis ini dapat diulangi setiap 4 sampai 6 jam jika diperlukan. Maksimum 4 kali dosis dalam 24 jam. Disertai dengan infus intravenal lebih dari 15 menit. Dewasa dan anak-anak dengan berat badan lebih dari 50 kg, 1 gram setiap 4-6 jam, maksimum 4 gram per hari. Dewasa dan anak-anak dengan berat badan 10-50 kg, 15 mg per kilogram berat badan setiap 4-6 jam, maksimum 60 mg per kilogram berat badan per hari. Sekarang kita masuk ke farmakodinamik parasetamol. Jadi, kadar tertinggi parasetamol di sirkulasi darah ditemukan kira-kira 2 jam setelah pemberian per oral. Nah, waktu paruh dari obat ini dalam plasma adalah 1-2 jam setelah pemberian per oral. Setelah dikonsumsi, 90% parasetamol ini dimetabolisme menjadi inaktif secara farmakologi seperti asam glukoronik dan sistein. Namun, 5% dari metabolisme parasetamol ini menjadi sebuah senyawa toksik berupa N-asetil p-benzquinone. Jadi toksin ini tuh dapat menyebabkan disfungsi renal dan kegagalan sistem hepatik. Nah, itu menurut Martha dan Jerry 2014. Yang terakhir kita masuk ke farmakokinetik. Nah, parasetamol ini diabsorpsi cepat dan sempurna melalui saluran cerna. Konsentrasi tertinggi dalam plasma ini dicapai dalam waktu setengah jam dan paruh plasma antara 1-3 jam. Obat ini tersebar ke seluruh cairan tubuh. Peningkatan obat ini pada protein plasma itu beragam, hanya 20% sampai 50% yang mungkin terikat pada konsentrasi yang ditemukan selama intoksikasi akut. Nah, setelah dosis terapeutik 90% sampai 100%, obat ini tuh ditemukan dalam urin selama hari pertama, terutama setelah konjugasi hepatik dengan asam glukoronat sekitar 60%, asam sulfat sekitar 35%, atau sistein sekitar 3%. Sejumlah kecil metabolit hasil hidroksilasi dan deaseilasi juga telah terdeteksi. Nah, sebagian kecil dari parasetamol ini mengalami proses N-hidroksilasi yang diperantarai sitokrom P450 yang membentuk N-asetil benzoquinoneimine yang merupakan suatu senyawa antara yang sangat reaktif. Metabolit ini juga bereaksi dengan gugus sulfhidril pada glutathione. Tapi setelah ingesti parasetamol dosis besar, itu metabolit ini terbentuk dalam jumlah yang cukup menghilangkan glutathione hepatik. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai parasetamol yang berisi indikasi, kontraindikasi, dosis, efek samping, farmakodinamika, dan farmakokinetik. Yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.